Arab Saudi harus pulang. Raksasa Asia yang sebelumnya pernah mengalahkan Argentina, sekarang diejek habis-habisan satu ASEAN. Gagal lolos fase grup World Cup 2026, ekspektasi tinggi langsung runtuh. Bukan cuma sedih, tapi medsos ASEAN langsung jadi lautan ejekan. Fans Thailand, Vietnam, sampai Indonesia nggak kasih ampun. Ada yang bilang cuma modal duit minyak, ada yang nyebut raksasa kertas, dan satu ejekan dari fans Thailand yang bikin netizen Saudi sakit hati banget. Tonton sampai habis. Menurut kalian, ejekan mana yang paling kena? Dan siapa yang paling bersalah? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Setiap tim punya identitas permainannya masing-masing. Jepang terkenal dengan permainan cepat dan disiplin taktik. Italia dengan pertahanan kokoh. Spanyol dengan tiki-taka. Dan kini mengandalkan kecepatan di kedua sayap. Sedangkan Arab Saudi, ya bercandanya cuma menunggu penalti di menit-menit akhir. Negara dari kawasan Arab semuanya babak belur di Piala Dunia akibat kecurangan dan kelicikan AFC Asian Cup saat kualifikasi putaran 4. #AFC tak punya malu. FIFA bukan AFC, jadi jangan khawatir, uang tidak bisa membeli segalanya. Tanpa bantuan wasit, tanpa penalti, Arab Saudi tidak bisa berpesta. Sekitar 90% kemenangan mereka datang dari penalti atau gol pada menit ke-90 plus. Begitu juga dengan Irak. Memang sudah sepantasnya. Arab Saudi dan Qatar itu yang paling parah. Kalau bermain di level Asia, rasanya selalu saja ada penalti untuk mereka. Seumur hidup saya tidak pernah mendukung mereka. Qatar dan Arab Saudi itu rajanya kartu merah dan penalti. Ini bukan AFC, Arab Football Confederation. Jadi tidak bisa berharap wasit akan membantu. Arab Saudi dan Qatar memang tidak pantas tampil di Piala Dunia. Uang tidak bisa membantu mereka melangkah lebih jauh di Piala Dunia. Kali ini tidak ada wasit Arab yang ikut membantu ya. Tim kesayangan wasit. Siapapun wasitnya pasti bakal kaya. Tinggal memberi keputusan yang menguntungkan, kasih penalti, siap-siap saja menerima hadiah rumah mewah. Menunggu penalti di menit-menit terakhir. Benar sekali. Khusus di kompetisi Asia ya. Tinggal menggiring bola masuk ke kotak penalti, berbenturan dengan pemain lawan, lalu jatuh bagaimanapun juga. Di Piala Dunia tidak ada yang memanjakan seperti di AFC. Soalnya Arab Saudi adalah negara yang menopang organisasi itu. Sebagian besar dana AFC memang berasal dari kelompok investasi Arab Saudi. Hari ini saya tidak terlalu melihat kilatan kartu kredit dari pihak Arab Saudi. Biasanya sampai bikin silau mata. Sepertinya uangnya tidak bekerja hari ini, hehe. Puas banget rasanya dua tim ini tersingkir. Waktu kualifikasi Piala Dunia, mereka dianggap main curang dan diuntungkan. Sekarang bagaimana? Kok tidak bisa menunggu penalti lagi? Arab Saudi sudah tersingkir. Lain kali, sepertinya harus bayar lebih banyak lagi ya. Menurut saya, tim-tim Arab tidak terlalu istimewa kalau tidak mendapat bantuan dari wasit. Qatar juga termasuk. Menurut saya, mereka sudah terbiasa mendapat perlakuan istimewa di AFC. Tapi di ajang dunia tidak ada yang memberi perlakuan seperti itu. Saya benar-benar tidak suka tim-tim Arab yang menurut saya bermain tidak sportif. AFC, coba kasih penjelasan. Memangnya ada yang berani tidak memberikan penalti kepada tim kesayanganmu? Haha. Saya tidak mengerti mengapa performa para pemain Arab Saudi tahun ini sangat buruk.
Kenapa mereka bermain seperti ini? Padahal dulu mereka bermain sangat bagus. Dan mengapa Salim tidak memiliki niat atau semangat bermain? Ini membuktikan bahwa Arab Saudi dan Qatar tidak bisa berbuat banyak tanpa kekuatan uang. Di AFC, mereka dituduh selalu diuntungkan. Tetapi begitu tampil di Piala Dunia, permainan mereka terlihat kacau. Mungkin menurut sindiran ini, mereka juga seharusnya membayar wasit di Piala Dunia agar bisa menang seperti di AFC. Saya benar-benar kecewa melihat permainan Arab Saudi. Dari cara mereka bermain, rasanya seperti mereka memang turun ke lapangan hanya untuk mengejar hasil imbang. Membangun tim dengan mengandalkan pemain-pemain Al-Hilal, hasilnya berantakan. Tanpa uang dan minyak, Qatar dan Saudi hanya sekelas Tarkam. Tidak layak pergi ke World Cup dengan bantuan AFC. Anak emas AFC, dua-duanya angkat koper dari Amerika. Sampai jumpa lagi di Piala Asia. Semoga kalian jadi juru kunci di Piala Asia 2027.